Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semuanya. Saya Pendeta Melani Risamasu, Pendeta GPIB yang baru saja menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Di Night Call malam hari ini, pembacaan kita diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Silahkan dipersiapkan dan saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber segala rahmat, di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, kami memahami, kami belajar, dan kami dituntun oleh kuasa-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntunlah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-28 berkata demikian. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Heshbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu?
Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Secara umum kita memahami bahwa ketidakmengertian Raja Amon tentang sejarah masuknya bangsa Israel dan negosiasi-negosiasi yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka untuk menduduki bersama tanah Kanaan. Ketidakmengertian ini tentu saja menimbulkan dampak, dan salah satunya adalah apa yang kita baca pada teks di malam hari ini. Namun di sisi lain kita juga memperhatikan bahwa pastinya ada ketidaknyamanan bagi penduduk-penduduk di Kanaan ketika sebuah bangsa yang asing di mata mereka dengan rombongan 12 suku itu memasuki wilayah mereka. Perasaan ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kecemasan. Mereka mau bikin apa di tanah kita? Demikian kurang lebih. Namun saya tidak hendak membahas bagian ini lebih dalam. Saya hendak membagi kepada saudara sekalian 2 catatan penting yang menjadi refleksi kita di malam hari ini. Yang pertama adalah tentang pengambilan keputusan. Saudara-saudara yang terkasih, dari teks ini kita melihat bahwa pengambilan keputusan apapun itu yang kita lakukan di masa kini tidak bisa dilepaskan dari proses yang sudah mendahuluinya. Dalam teks ini kita mendapatkan informasi yang baik bahwa keputusan Raja Amon untuk memerangi Israel didasarkan pada perasaan dan emosi yang muncul di saat itu. Sekalipun ada proses percakapan melalui seorang utusan atau lebih, karena ayat 28 mengatakan utusan-utusan Yeftah, ternyata komunikasi itu berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Komunikasi itu tidak berkembang ke arah yang positif, karena tentu saja sudah ada asumsi dan dugaan yang negatif dari Raja Amon. Dan juga bisa jadi ada kekhawatiran, juga ada perasaan marah atau perasaan yang tidak nyaman lainnya. Negosiasi di hari itu gagal karena emosi mengalahkan pertimbangan sehat. Catatan yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks malam hari ini adalah tugas seorang utusan sangatlah penting. Peran mereka tidak hanya menyampaikan kalimat yang diletakkan ke dalam telinga mereka, atau mungkin juga mereka mencatatnya. Tetapi bagaimana sang utusan memahami pesan, mencatat pesan itu dengan baik, dan meletakkan rasa ke dalam pesan itu, atau ingatan itu, dan menyampaikan pesan itu kepada orang atau kelompok yang dituju. Bisa dibayangkan bahwa jika utusan-utusan ini adalah orang-orang yang memang provokatif, maka cerita akhir dan proses negosiasi akan berakhir pada peperangan, ketidaksepakatan, dan seterusnya. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di gereja di abad yang ke-21 ini? Saudara-saudara yang terkasih, pengambilan keputusan tentang sebuah masalah seharusnya melewati pertimbangan yang matang. Kesediaan untuk mendengar, mencari tahu, memahami masalah. Pada bagian ini kita membutuhkan orang lain untuk memperkaya wawasan kita. Sehingga keputusan yang kita ambil atas masalah tertentu adalah keputusan yang berhikmat. Bukan keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat, atau keputusan yang didasarkan pada apa yang penting menurut saya, dan mengabaikan dampak-dampak dari apa yang akan saya putuskan itu. Bukankah ini yang terjadi pada Raja Amon? Dia tidak mau mencari tahu, dia tidak mau mendengar, dan dia hanya mempertimbangkan pikiran dan rasanya saat itu. Catatan yang kedua yang boleh kita aplikasikan melalui teks ini adalah bagaimana dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, bekerja, berkuliah, dan bermasyarakat,
Kita membangun relasi yang positif. Dan kita bangun relasi itu karena semua pihak berusaha untuk mencari tahu, mengenal, mendengarkan pihak yang lain secara positif. Kecurigaan, asumsi, dugaan adalah sesuatu yang seringkali juga pasti kita lakukan. Karena kita akan berpikir tentang orang ini mau apa, orang ini berusaha untuk melakukan apa dengan saya, dan seterusnya. Tapi kita perlu berhati-hati bahwa dugaan ini, asumsi ini akan juga menimbulkan, bisa jadi, fitnah yang justru menghancurkan relasi kita dengan yang lain. Dalam konteks gereja sebagai utusan, gereja sebagai alat yang menyatakan misi Allah yang menyelamatkan dan membebaskan itu, maka teks ini menantang saudara-saudara dan saya untuk melihat sejauh mana kita mampu meletakkan diri kita juga sebagai utusan yang baik. Ini adalah catatan yang bisa kita lihat dari teks ini, betapa penting tugas utusan-utusan ini. Kita mengingat bahwa ada tridharma, panggilan dan pengutusan gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan tugas saudara dan saya adalah bagaimana kita menjadi utusan-utusan Tuhan Allah, menjadi duta. Dalam bibir kita diletakkan perkataan Allah, dalam tindakan kita diletakkan karya Allah. Namun sejauh mana perkataan kita dan tindakan kita itu sungguh-sungguh mewakili kebajikan ilahi, atau jangan-jangan kita menjadi utusan yang tidak tepat. Kita menjadi utusan yang provokatif. Pemberitaan kabar baik tentang Kristus di zaman ini memerlukan tekad dan komitmen yang besar bagi kita, gereja, utusan-utusan Allah. Bagaimana perkataan Allah, tindakan Allah itu mewujud nyata dalam sikap hidup kita, dalam pola relasi kita dengan yang lain. Tentu kita tidak menghendaki perseteruan, tidak menghendaki peperangan, tidak menghendaki ada kebencian. Namun bayangkan bahwa keluarga kita, relasi hidup dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, menjadi sangat mudah terprovokasi dan dihancurkan karena tidak ada keinginan untuk menghubungkan satu dengan yang lain, merelasikan, mencari tahu apa pengalaman, apa perasaan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, jika bahasa dan tindakan ilahi itu tidak kita lakukan dengan positif, maka tindakan kita, aksi kita sebagai gereja, sebagai utusan Allah akan menjadi bencana, bukannya berkah. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami memahami panggilan dan pengutusan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami belajar dari teks ini bahwa hidup kami, pelayanan kami, keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk berlutut di bawah kehendak-Mu. Maka pakailah kami ya Tuhan dalam segala persoalan, dalam keputusan-keputusan yang sulit. Ketika kami juga diperhadapkan pada permasalahan, pada pertentangan, pada perseteruan, maka sungguh ya Tuhan kami membutuhkan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami putuskan itu tidak menjadi bencana bagi yang lain. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, hamba-Mu menyebut mereka yang saat ini ada di dalam pergulatan khusus, dalam rumah tangga, dalam relasinya dengan orang lain, dengan orang-orang yang terkasih, dalam pekerjaan. Begitu banyak tantangan dan begitu banyak ancaman. Terlebih khusus dalam situasi yang rumit, ketika negeri kami, gereja kami, umat-Mu juga mengalami begitu banyak pergumulan. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami perselisihan, bahkan tertantang dalam perpecahan. Maka tolonglah anak-anak-Mu, kami semuanya untuk melihat
bahwa Engkau ya Allah yang mengasihi dan memulihkan, yang membebaskan kami dari penjara-penjara emosi yang menghancurkan. Engkau adalah Allah yang memulihkan yang luka, dan Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk bergandengan tangan, membangun kerjasama dengan yang lain, sehingga keberadaan kami sebagai utusan, sebagai duta, sebagai anak-Mu ya Tuhan, kami wujudkan lewat perilaku dan aksi yang mendatangkan rahmat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh belajar bahwa ketika hidup kami dipenuhi dengan begitu banyak persoalan dan tantangan, maka kami harus mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Maka kiranya hikmat Kristus menuntun kami. Kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang menderita, bagi yang kehilangan pekerjaan, bagi perempuan-perempuan dan anak-anak, bagi laki-laki, bagi yang kecil maupun yang lansia, bahwa kami semua selalu terhubung dengan Engkau ya Allah, dan terhubung dengan saudara-saudara kami, sehingga kekuatan dan penghiburan selalu kami rasakan dalam situasi yang sulit seperti ini. Terpujilah Engkau sumber segala berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.